Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Dan biarlah di pagi hari ini kita akan sama-sama mengawali hari ini dengan memuji, menyembah Tuhan dan boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami boleh menerima kesempatan yang baru, nafas yang baru, pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya nanti. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudara, kita mau tundukkan kepala kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sekali katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kita akan pujikan dari awalnya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Bapa, ku rindu selalu
kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Sikiara lama ya ralalamo, ya ralama ya sikiara lamo, sikiara lama ya ralamo. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, bagi anak domba yang datang jadi raja. Syukur ku naikkan padamu, sembah ku hanya bagimu, bagi anak domba yang datang jadi raja, 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 yang datang jadi raja, yang datang jadi raja. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan begitu baik, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami. Dan biarlah setiap pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami semuanya. Kami siap untuk menerima firman-Mu di pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Selamat Pagi Bapak. Dan pada pagi hari ini kita sudah memuji dan muliakan nama Tuhan. Dan sebentar kita akan mempelajari tentang firman Tuhan. Izinkan saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan, membagikan firman kepada kita semua tentang dasar mengasihi. Sebelumnya kita akan buka dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Selama 1 bulan ini kita semua belajar tentang menjadi sahabat Kristus. Kita belajar tentang betapa besarnya kasih Kristus yang telah memanggil kita sahabatnya, yang telah mengadopsi kita sebagai sahabatnya, yang telah memilih kita sebagai sahabatnya. Dan di sisi lain kita juga belajar tentang bagaimana merespon kasih Yesus yang sedemikian besar ini. Bagaimana merespon sebagai sahabat Allah.
kita melakukan perintah Tuhan, yaitu dalam hal saling mengasihi. Dalam respon pun harus dilakukan dengan benar. Kita perlu merespon kasih Allah, kita harus meresponi kasih Allah yang begitu besar dengan benar pula, dengan dasar yang benar. Sama seperti halnya sebuah kendaraan bermotor, ada beberapa tipe khusus yang harus dibahan bakari dengan pertalit misalnya, atau di sisi lain ada beberapa tipe kendaraan yang harus diberi bahan bakar dengan bahan bakar jenis solar. Bahan bakarnya harus benar, bahan bakarnya harus tetap, harus tepat supaya dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Di sisi lain supaya kendaraan ini dapat berkualitas dan dapat durable atau durabilitasnya, ketahanannya itu dapat dipastikan, dapat dijamin. Berbeda kalau sebuah kendaraan diberi bahan bakar dengan bahan bakar yang salah, pasti tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kalaupun bisa berjalan, kalaupun proses pembakarannya dapat berlangsung, itu pun tidak akan berlangsung lama. Durabilitasnya, ketahanannya tidak akan bertahan lama. Demikian pula kita dalam merespon kasih Allah. Demikian kita pula dalam melakukan perintah Tuhan. Demikian juga kita dalam hal saling mengasihi sebagai sahabat Kristus. Sebagai sahabat Kristus, kita mengasihi harus dengan bahan bakar yang benar. Kita mengasihi harus dengan dasar yang benar, agar kita dapat berfungsi sebagaimana mestinya, agar kita dapat hidup sebagai sahabat Kristus hidup, agar kita dapat terus mengasihi sepanjang hidup kita, sepanjang Tuhan mengutus kita dalam dunia ini. Kita dapat terus menjalankan perintah Tuhan dalam hal saling mengasihi. Dan apa yang dasar yang benar? Di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-12 dituliskan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 12b selain menunjukkan standar kasih yang ditetapkan oleh Kristus, bagaimana orang percaya, bagaimana sahabat Kristus harus saling mengasihi. Ayat ini pula yang menunjukkan sebuah bukti bahwa Allah, bahwa Kristus telah mengasihi kita. Dan dasar dari merespon kasih Allah dalam menjalankan perintahnya, dalam saling mengasihi adalah karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita. Kristus telah menyelamatkan kita. Kristus telah mengangkat kita sebagai sahabatnya. Itulah dasar yang benar untuk kita saling mengasihi, untuk kita menghidupi sebagai sahabat Kristus hidup. Kita harus memiliki dasar bahwa dasar kita mengasihi adalah karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi bukan agar kita diterima. Kita mengasihi bukan agar kita berkenan di hadapan Allah. Kita mengasihi bukan agar kita diberkati Tuhan. Kita mengasihi bukan agar kita dikasihi oleh Tuhan, tapi kita mengasihi karena kita telah diterima oleh Allah. Kita mengasihi karena kita telah diperkenan di dalam Yesus. Kita mengasihi karena kita telah diberkati oleh Allah. Kita mengasihi bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita telah diselamatkan oleh Yesus. Inilah dasar yang membahan bakari, yang membakar kita untuk kita terus menjalankan perintah Tuhan. Dasar inilah yang harus kita pegang. Kenapa kita saling mengasihi? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Inilah Injil, Bapak Ibu Saudara. Injil adalah kabar sukacita, bukan sebuah nasihat. Nasihat sistemnya adalah kita harus melakukan ini agar kita dapat ini. Nasihat kita harus melakukan mengasihi, kita harus melakukan hal-hal ini agar kita dikasihi oleh orang lain. Tapi berbeda, Injil adalah kabar. Injil adalah sebuah kabar sukacita tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita dan apa yang harus kita perbuat. Bahwa Kristus Yesus telah mengasihi kita, memberikan nyawanya, menyelamatkan kita, memberikan kasih terbesar di dalam hidup kita, maka kita pun harus saling mengasihi, sama seperti Yesus mengasihi kita. Dan saya akan tutup renungan pada pagi hari ini dengan sebuah ayat di dalam surat 1 Yohanes 4 ayat yang ke-19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Saya selesai, Bapak Ibu Saudara. Dan saya berharap kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Kita memiliki dasar yang benar dalam hal mengasihi. Kita mengasihi bukan agar kita berkenan di hadapan Allah, atau yang lebih ekstrim, kita mengasihi
bukan agar kita diselamatkan oleh Allah, tapi karena kita telah diselamatkan oleh Allah, maka kita pun harus saling mengasihi. Inilah respon yang benar sebagai sahabat Kristus, saling mengasihi karena Kristus telah lebih dahulu mengasihi kita sebagai sahabatnya. Mari kita tutup firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan telah berbicara pada pagi hari ini, dan kami semua berkumpul pada pagi hari ini untuk belajar dan memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengerti bahwa dasar yang benar ketika kami saling mengasihi adalah karena Kristus lebih dahulu mengasihi kita. Bukan atas pertimbangan lain, kami tidak sedang menimbang keuntungan dan kerugian, tapi kami menyadari bahwa kami mengasihi semata-mata karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kami mengasihi karena Yesus telah menyelamatkan kita. Inilah dasar yang membakar setiap kami agar kami dapat melakukan perintah Tuhan dengan baik dan benar, agar kami tetap hidup di dalam perintah Tuhan, agar kami tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus terus berbicara di dalam setiap hati kami, mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, membimbing kami, sehingga kami dapat melakukan perintah ini dan tetap tinggal dalam kasih Kristus. Terima kasih atas penyertaan-Mu yang luar biasa, sehingga kami terus dimampukan dan diberikan kemauan untuk saling mengasihi. Terima kasih Bapa, terima kasih kiranya lewat kasih ini, lewat kami yang menghidupi kasih Kristus dengan saling mengasihi, dapat memuliakan nama Tuhan dan dapat menyelamatkan banyak jiwa. Dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan memasuki saat teduh. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Bapak, Ibu, Saudara, silahkan berdoa, mendoakan pokok-pokok doa yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali dan kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita boleh mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tiba saatnya saya akan menyampaikan info sepekan MCC. Hari Senin pukul 5 sore ada latihan tamborin. Hari Kamis pukul 6:30 malam ada latihan musik dan pujian. Hari Jumat pukul 6 sore di Hotel Haris ada menara doa. Dan di hari Sabtu pukul 5:30 sore ada ibadah pemuda remaja Metanex. Di hari Minggu, bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki putra-putri bisa bergabung di ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 7:30 pagi. Dan sorenya kita akan berjumpa kembali di ibadah Raya MCC di hari Senin pukul 5 sore. Demikianlah info sepekan yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.